Di situ banyak yang mencuri audioku terus melisensikan. Ya saya nggak dapat apa-apa selama hampir 2 tahun itu. Yang dapat job ya dia, mereka, karena menurut orang-orang yang mempopulerkan lagu itu ya mereka. Ini kalau dibuat hip hop dangdut nggak pas nih. Apapun yang terjadi tidak merusak pertemanan kita dan bergeng Gaspol Dana. Sudahlah, jangan marah-marah. Semua masalah jangan dibikin susah. Hadapi dengan senang hati. Yang penting happy. Woo! Lagi ganggu ini. SD kelas 6 itu udah ikut kayak paduan suara terus mulai les vokal, dikasih kesempatan sama keluarga untuk les vokal gitu, untuk ya mengasah keterampilan lah anak kecil gitu. Dari situ kok menemukan bermain musik atau bernyanyi itu kayak kebahagiaanku nih, bukan sekedar hobi gitu, bukan sekedar waktu yang saya sempatkan terus saya senang nggak gitu, tapi kayak wah ini nih cita-citaku gitu. Terus di situ SMP saya di sekolah negeri biasa gitu. Nah nggak bisa ngikutin pelajaran sampai karena saya sudah ikut aktivitas musik semua, jadi ikut paduan suara, terus SMP udah bikin band. Terus sempat rekaman juga dulu hip hop dangdut saya mas. Hip hop dangdut gitu. Hip hop dangdut dengan lirik Jawa. Itu SMP sekitar tahun 2010 lah. Ternyata di akhir ujian nasional, dulu kan ujian nasional masih pakai NEM ya. Pakai NEM itu ditentuin dari situ. Ternyata pelajaran saya di luar ekstra musik itu nilainya jeblok. Nilainya tidak memuaskan lah gitu. Terus jadi aku memang harus aku memang keahlianku di musik nih, jadi aku memilih untuk pendidikan. Jadi dari keluarga itu sudah mulai kayak ya kamu musik tapi harus musik yang berpendidikan, bukan musik yang seni murni, bukan yang jadi musisi atau apa gitu, bukan jadi seniman gitu, tapi jadi pendidik. Makanya orang tua saya mendukung saya untuk melanjutkan dari SMP itu melanjutkan ke SMK, Sekolah Menengah Musik, SMM ya, SMM Jakarta, SMK Negeri 2 Kasihan tepatnya. Nah di situ setelah lulus yang melanjut seni murni diisi kan, nggak boleh isi Jakarta, nggak boleh, sama orang tua nggak boleh. Ya kamu boleh di musik tapi ya harus jadi guru atau pendidik. Aduh, yaudah saya daftar diisi, terus saya SNPTN ya, UNY sama UNES. Oh di luar isi ya? Di luar isi. Saya berharap ini nggak lulus gitu. Biar masuk isi. Nah, saya udah ngerjain nggak niat dan lain-lain seperti itu. Lah ternyata diterima. Diisi? Enggak, di UNES. Lah saya sempet di situ, wah nggak mau aku pendidikan, aku maunya diisi. UNES kan harus di Semarang aku, padahal aku tempat tinggalnya di Jogja gitu. Terus enggak, kamu pokoknya harus di UNES gitu, harus di negeri pendidikan seni musik. Ya udahlah, ngikutin orang tua. Terus kuliah, di situ saya di kuliah itu saya mulai lagi nih aktivitasnya. Nggak nyaman, aku mau jadi pendidik tuh nggak nyaman, mau pelajari, mau jadi guru tuh nggak nyaman. Terus saya banyakin aktivitas untuk berkarya. Jadi uang jajan uangnya saya kumpulin untuk rekaman, untuk membuat lagu gitu sampai kurang. Terus itu tadi ada yang di depan tadi namanya Mas Indra, sampai sekarang masih sudah kayak kakak sendiri, kayak saudara. Itu kan sudah kalau di Semarang udah apa ya, punya nama reguleran gitu. Saya sering utang mas buat rekaman, nggak buat anak-anak, buat rekaman gitu. Terus lagu-lagu itu saya kumpulin, lulus kan. Bagaimana saya menuntaskan kewajiban saya pada orang tua. Lulus saya cepat, 3,5 tahun lulus.
dengan IPK bagus juga, karena saya sudah lulusan SMM kan, cuma tinggal ngulang gitu, udah lulus. Nah, setelah lulus itu penentuan saya untuk gimana nih, mau daftar ke abdi negara jadi PNS Jadi seniman. atau jadi seniman. Di situ saya dari orang tua, tuntutan orang tua dan keluarga memang guru kan, pendidikan semua, udah saya juga tetap daftar PNS. Tapi waktu tes saya tidur gitu. Gimana lah, bisa aman. Lah nggak lolos, aman. Terus daftar kedua nggak lolos lagi. Ada akhirnya saya jual motor, terus saya jualan pecel, jualan leker, jualan gerobak itu, jualan kue leker Di Jogja. di Semarang. Oh, di Semarang. Karena kalau di Jogja udah dikejar-kejar untuk Jadi sana daftar honorer dulu, Iya, udah gitu. Wah, gimana nih aku menghindari circle keluargaku nih gitu. Terus aku stay di Semarang. Yang penting aku udah putus, nggak minta kiriman, nggak minta apapun itu. Padahal di sini sebetulnya aku udah nggak punya kos selama 1 tahun, udah nggak punya kos. Terus makan bagaimana caranya? Terus ternyata warung itu usaha juga sulit, nggak naik, tapi malah modalnya buat tombok terus, buat nombokin itu gitu. Di situ juga saya sempat pacaran. Nah itu aku mulainya di lagu Balungan Kere itu, karena di proses itu saya punya pacar udah hampir 4 tahun selama kuliah lah gitu. Putus juga karena tidak mendukung jalur saya. Jadi yang tidak mendukung tidak cuma teman-teman saya, keluarga saya, tapi pacar saya juga. Nah di situ titik terendah saya, sampai aduh aku mau bayar token listrik kayak nggak bisa. Terus ternyata ini kegelisahan yang menjadi berkah buat saya sampai sekarang. Saya nulis lagu judulnya Balungan Kiri gitu. Itu tahun berapa, Mas? Tahun berapa ya? Masa-masa itu 2016 apa ya? 2016-an ya. 2016 dan 2017 itu lagu saya nyanyikan, saya rilis. Bam. Waktu rilis itu single atau udah album? Single. Single. Mau buat single aja rekamannya utang-utang, mau bikin album kan gitu. Dari jualan pecel itu tadi. Dengan lagu itu ternyata diterima oleh banyak masyarakat, banyak orang yang suka. Ternyata perasaanku itu mewakili perasaan banyak orang. Iya. Itu dari lagu itu banyak cover kan, banyak yang dulu kan yang penting upload di YouTube, lagunya didengarin orang udah senang. Ternyata di situ banyak yang mencuri audioku, terus melisensikan. Ya saya nggak dapat apa-apa selama hampir 2 tahun itu dari lagu Balungan Kiri itu. Terus dari panggung juga nggak dapat panggungan, karena kan di cover sama Mbak dulu ada yang kalah enak dan Ella. Dia masih sering cover di Jawa Timuran, di orkes-orkes gitu. Yang dapat job ya dia, mereka, karena menurut taunya orang-orang yang mempopulerkan lagu itu ya mereka gitu. Oh jadi kita tuh maunya karya jangan cuma dilempar, penting orang banyak dengerin, tapi kita juga harus tahu bisnisnya, tahu bagaimana prosedurnya memasarkan ini, terus branding, nah gitu. Dari situ saya muncullah buat lagu selanjutnya dengan muncul diri saya, maksudnya di video klip saya ikut lip sync dan lain-lain. Terus lagunya udah mau naik, mau di cover lagi, tunggu dulu, nggak boleh gitu. Jadi emang pertumbuhannya agak kurang, tapi orang jadi notice, Ndarboy toh. Ini muaranya Ndarboy toh. Ini lagunya Ndarboy. Dari situ mulai kita menata manajemen dan lain-lain. Terus setelah 2 tahun itu nggak dapat royalti, lagu dicuri orang. Terus sampai sekarang kita semua lakukan dengan mandiri dan percaya diri. Berkat yaitu tadi dibohongin orang, banyak orang yang datang ke sini, wah izin lagu ya, tanda tangan. Ternyata kita sama saja tanda tangannya itu menyerahkan master. Sampai ya hampir 3 tahun itu baru kita bisa merasakan, ya 2 tahun itu baru merasakan
nikmat dari Hasilnya ya. karya itu, dari panggung ya, dari streaming digital. Pada titik ya itu tadi, teman-teman saya udah meninggalkan saya, mereka lulus memilih untuk menjadi pegawai bank, ada yang jadi guru, pacar saya mutusin saya, itu saya tetap jadi ngulek pecel, saya pagi harus belanja, terus itu apa namanya, nyiapin nunggu nasi mateng, saya gitaran, buat lagu, nulis, pembendaraan lagu biar banyak, karena modal saya dulu tuh sebetulnya saya sudah laku di wedding gitu. Tapi kayaknya bukan passion saya juga nih, aku hidup di musik. Tapi bukan yang kayak gitu. Tapi saya ngiringin orang makan, terus saya nyanyiin lagu orang gitu. Kayaknya harus benar-benar saya mempersiapkan master lagu, menyiapkan sebuah karya gitu. Dari HP itu, terus kita gambar di software. Dulu nggak bisa nih bayarin banyak player, jadi ya yang bisa digambar ya digambar, drumnya digambar, gendangnya digambar gitu. Baru nanti gitarnya minta tolong orang, gitu. Karena dulu kan hip hop dangdut, sudah ada gendangnya kan, tapi dicampur dengan musik loop atau musik dub gitu kan. Dub. Terus kan itu tadi, karena pengalaman saya, kegelisahan hati saya itu tadi, kok ditulis tuh menjadi lagu-lagu yang cidro, yang lagu-lagu sakit hati gitu. Ini kalau dibuat hip hop dangdut gak pas nih. Karena aku pengennya juga membalik, wah aku dulu pernah hip hop dangdut gitu. Wah nggak pas nih, bagaimana tak buat campur sari ya gitu. Jadi bagian songnya dibuat pop, bagian bridge-nya dibuat keroncong dangdut, agak kalem, gendang dangdut tapi ada keroncongnya. Terus habis melodi kita angkat jadi koplo gitu. Jadi koplo. Nah dari situ, loh kok enak, kok ini aku menemukan selama dari aku tahun 2010 memulai bermusik sampai 2016 itu, wah ternyata lagu yang membuat aku bahagia, yang membuat aku nyaman ini. Terus aku terusin dari situ, makin giat lagi kan ngulik tentang campur sari itu, rulesnya gimana, patternnya gimana, isiannya, warnanya seperti apa, terus pop campur sari itu gimana, keroncong itu gimana, koplo banyak. Jadi dangdut itu musik my country kan, tapi dangdut itu mempunyai ciri dan karakter di setiap daerah masing-masing. Jadi dangdut Jogja itu patternnya seperti ini, dangdutnya Jawa Timur ini, Jawa Tengah seperti ini, Pantura seperti itu. Makanya kalau ada yang tanya, nah darbo itu genrenya apa? Ya genrenya darbo gang, musiknya dangdut, dangdut gitu kan. Dangdut, karakternya karakter darbo gang. Dangdut apa ya? Dangdutnya darbo gang. Kita membuat warna sendiri. Ya karena itu mas, lagunya udah galau, terus liriknya udah galau, nuansanya udah galau, terus tapi musiknya rancak buat joget gitu. Jadi apa nih, ornamen juga yang bisa membuat energi ini tuh menjadi suatu hal yang realita gitu, realita enggak sulit diterima gitu loh, karena mungkin 70% penikmat dangdut itu ya nggak mau yang ribet-ribet gitu, mikir-mikir gitu, mikir-mikir nggak mau. Mungkin kita sambil jagongan nonton pasar malam atau nyetir mobil ngeplay lagu, nggak mau peduli nonton video klipnya mungkin ya. Cuma ada beberapa yang mau mengapresiasi video klip sih. Ya cuma biar ringan aja, biar agak ringan, udah lagunya galau, terus musiknya videonya serius gitu. Videonya serius gitu kok malah
apa ini gitu. Soalnya yang serius-serius kan udah ada pasalnya sendiri. Itu yang ngerjain siapa Mas videonya? Tim sendiri atau? Tim sendiri, dari pola pikir, dari proses kreatif, dari apa ya, pembawaannya sebagai seniman, terus memaknai sebuah karya, terus cara berkomunikasi. Wah, ternyata saya selama ini selama Darbo lah ya, selama Darbo 2017 itu saya ternyata cuma memikirkan berkarya, terus bagaimana karyanya bisa rilis, terjual, maksudnya laku gitu kan. Tapi saya nggak memikirkan bagaimana nih caranya apa ya, mengolah rasa, mengolah tutur kata, apa gestur gitu. Jadi kadang ya ketemu orang yang masih ini artis foto ngono iki lho. Artis apa bukan ngono. Oh, maksudnya kalau ketemu orang-orang kayak gitu. Oh, saya bukan orang yang ikut label diterima. Oh, dulu saya ngirim label yang nggak diterima. Saya sampai ngirim 5 album ke Trinity, ke Sony dan lain-lain gitu, sampai kuliah nggak ada yang dipanggil, nggak ada yang terima. Mungkin aku tuh harus jadi seniman. Jangan jadi musisi atau jangan jadi pembisnis musik gitu. Jadi apa yang aku dapat ya harus aku beri juga gitu. Aku juga harus memberi. Makanya di situ sampai sekarang terus berani terus dari single-single kan itu. Terus sekarang mulai membuat album di tahun 2022 itu. Jadi single-single saya ya single-single di dalam album. Mas Daru, terus dulu saya itu panggilnya Darbo gitu. Kan dulu makanya saya nyiptain lagu yang sepele itu kan memang dulu saya sempat dibully juga. SD aja saya sempat pindah sekolahan karena dibully kan. Darboin Daru Kebu. Ya. Karena badan besar gitu. Terus ada satu kakak tingkat saya di kuliah yang orangnya itu support banget sama aku, terus humble. Dia itu selalu mensupport aku walaupun aku kadang nangis, mas orang didit, gua harus makan mas aku pengen rekaman, tapi iya mas aku bayarnya besok ya. Namanya Mas Arnan. Nah itu selalu manggil aku tuh boy, ayo boy. Terus dia tuh ya kayak energiku waktu aku berproses pertama kali di studio Semarang itu. Terus Daru boy Darboy gitu. Terus tak kasih geng karena walaupun aku solo, aku merasa aku tidak akan bisa berjalan sendirian kan. Makanya temanku aja, timku aja sekali manggung ini 30 orang, minim 26 orang, padahal solo loh. Jadi sama band-band yang lain tuh kayak bajingan nih banyak banget ngapain loh. Tapi ya itu lagi aku bisa membuat rezeki buat teman-teman semuanya, rezeki gas. Waktunya masih itu pasti membawakan lagu dari almarhum Didi Kempot. Oh, Didi Kempot. Karena bagaimanapun walaupun beliau sudah meninggal ya, menurutku beliau adalah pejuang yang mengantarkan saya sekarang bisa menikmati anak-anak muda mau nyanyi lagu dangdut, anak-anak muda mau dengerin lagu dangdut, bahkan beli tiket dengan harga segitu, nonton konsernya berkat beliau, karya-karya beliau gitu. Adil udah numpak bis, aku tak numpak pesawat. Untuk radio ya Adil, Di mana-mana bos selalu benar. ayo